Kisah berawal di sebuah penjara kelas kakap Rusia, di mana para penjara tersebut tempat bagi Boyka menjalani hukuman. Sekaligus kumpulnya para penjahat kelas berat, di antaranya para pembunuh sadis yang telah menjalani hukuman. Pada saat itu, Boyka yang tengah membersihkan toilet di waktu bersamaan pertarungan di dalam penjara sedang berlangsung. Kepala penjara dan juga salah satu bos mafia yang bernama Gaga tengah membicarakan ketangguhan petarung andalannya yang bernama Vladimir Sikov yang baru saja menang dalam hasil KO. Singkat cerita, Boyka dipanggil kepala divisi penjara. Ia memberitahukan bahwa pengajuan bebas bersyaratnya ditolak, sehingga Boyka harus menjalani hukumannya selama 15 tahun. Keesokan harinya, bos Gaga menghampiri Boyka, menawarkan untuk memindahkan Boyka ke kamar yang lebih baik karena ia kasihan dengan keadaan Boyka, mantan petarungnya yang sudah dianggap lemah karena kaki kirinya pincang. Jangankan untuk bertarung, buat jalan aja sudah ingkud-ingkudan. Keesokan harinya, Vladimir Sikov kembali bertarung dan kembali berhasil memenangkan pertarungan dengan mudah. Boyka yang berambisi untuk bisa mengalahkannya nekat menyiram air bekas ngepel ke tubuh si Vladimir Sikov. Hingga kepala penjara dan juga bos Gaga mengizinkan Boyka untuk bertarung melawan yang katanya dia adalah juara bertahan dan tak terkalahkan. Akhirnya Boyka berhasil menghajar Vladimir Sikov sekaligus membuktikan kepada semua orang yang ada di penjara. Singkat cerita, Boyka dipindahkan ke penjara yang berada di Georgia. Yang bernama penjara Gorgon untuk ikut serta dalam pertarungan maut melawan seluruh penjahat kelas berat dari seluruh benua. Sementara para bos mafia besar berkumpul di sebuah bar mewah untuk bertaruh uang dalam jumlah yang sangat besar dengan mengandalkan jagoannya masing-masing. Boyka yang tengah dikumpulkan dengan para petarung dari penjara negara lain, ia menerima instruksi dari kepala penjara yang licik sekaligus sadis tentang aturan di dalam penjara terburuk tersebut. Para tahanan sekaligus petarung dipaksa dipekerjakan di sebuah pegunungan batu yang sangat kering dalam keadaan kaki terbelenggu. Setelah seharian kerja paksa, para petarung diberikan kesempatan hanya 1 jam untuk berlatih. Belum lagi besok mereka harus bertarung dengan tahanan lain yang sama-sama pelaku kasus pembunuhan asal negara lain yang sengaja dibawa ke sini untuk bertarung sampai mati. Dan menambah keuntungan bagi para konglomerat yang mempertaruhkannya. Tibalah pertarungan pertama, Marcos pembunuh asal penjara Yunani melawan Silva pembunuh asal Brazil yang menguasai capoeira. Hingga kemudian pertarungan dimenangkan oleh Silva, petarung asal Brazil tersebut. Setelah itu pertarungan dilanjutkan dengan Turbo, petarung asal Amerika melawan Andre Ke, petarung asal penjara Kroasia. Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Turbo, petarung asal Amerika tersebut. Setelah itu dilanjutkan pertarungan Boyka mewakili penjara Rusia melawan petarung asal Prancis sekaligus tahanan yang telah membunuh 3 orang. Hingga kemudian Boyka berhasil memenangkan pertarungan tersebut.
Dan terakhir, giliran petarung tengil yaitu Dolor, pembunuh asal penjara Kolombia yang merupakan senior yang dimanjakan kepala sipir, melawan pembunuh asal negerinya Kim Jong Un yaitu Korea Utara. Hingga pertarungan berlangsung, akhirnya Dolor berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, para tahanan sekaligus petarung yang telah kalah, mereka dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi mati. Kemudian para petarung telah menang, mereka kembali dipekerjakan di pegunungan dengan kaki terbelenggu dan pengamanan yang sangat ketat. Dan yang sangat kasar, terjadilah kesalahpahaman antara Boyka dan juga Turbo, petarung asal Amerika yang agak tengil tersebut. Setelah itu mereka berdua dilerai dan berakhir dengan hukuman isolasi di dalam ruangan sempit ukuran 1 meter yang tidak bisa jongkok sama sekali, yang tentu saja sangat menyiksa mereka. Jikalau mereka ingin pipis ataupun dengan tersiksa, mereka harus melakukan dengan berdiri. Dan karena pertarungan tersebut sudah disetel olehnya dan diawasi kepala sipir yang jolim tersebut, hari-hari Boyka dan Turbo kembali diperkerjakan hingga mereka berdua tampak akrab. Sementara Dolor, petarung yang dimanjakan kepala penjara tersebut, ia tengah melakukan kecurangan dengan menyuntikkan zat ke dalam tubuhnya. Mereka kembali dipekerjakan, namun mereka berdua mengikuti peribahasa menyelam sambil meminum air, yang artinya mereka berdua yang menganggap pekerjaan sebagai sarana untuk berlatih. Turbo melihat lutut Boyka yang cedera, ia mengobati dengan tanaman yang kebetulan dilihat di sekitar. Singkat cerita, pertarungan bagi para pembunuh kelas kakap dari berbagai negara yang tentu saja ditunggangi para konglomerat sekaligus mafia yang bertaruh uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan untuk pertarungan pertama, Boyka harus mengatasi Silva, penjahat asal Brazil yang menguasai capoeira. Setelah pertarungan yang begitu sengit, alangkah sayangnya Silva, petarung capoeira tersebut, harus kalah dengan kuncian Boyka. Dan tentu saja Silva yang kalah bertarung harus menerima hukuman eksekusi mati. Bos mafia sekaligus kepala penjara mengkhawatirkan pertemanan Boyka dan juga Turbo, sehingga ia memerintahkan para petugas untuk mengintimidasi mereka berdua, dan mulai dari Turbo yang lebih dulu dieksekusi. Boyka yang tidak melihat Turbo di waktu makan siang, ia merasakan ada yang tidak biasa, sehingga Boyka mengunjungi sel Turbo untuk mengetahui keadaan Turbo. Boyka menasihati Turbo yang akan bertarung melawan Dolor agar si Turbo yang kondisinya babak belur ini agar menghindar saja. Oleh karena itu, Boyka yang solid kepadanya agar kabur dari tempat terkutuk tersebut. Namun walaupun beberapa kali menolak nasihat Boyka, akhirnya Turbo pun yang sadar bahwa para petarung yang kalah akan segera dieksekusi mati. Sehingga dengan kapak 212-nya, Boyka memutuskan rantai yang membelenggunya agar bisa kabur ke hutan belantara. Maka Boyka pun harus terlebih dahulu digebukin sampai babak belur, bertujuan agar Boyka dapat dikalahkan oleh si Dolor, petarung Kolombia tersebut.
Ditambah lagi Gaga bosnya Boyka yang lebih memilih berpihak kepada Dolor dan mengkhianati Boyka demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tibalah pertarungan final sekaligus penentu kemenangan bagi para konglomerat yang telah bertaruh uang dalam jumlah yang sangat besar. Boyka mau tidak mau walau dalam keadaan pincang dan terlebih dahulu dianiaya yang tentu saja sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Dolor. Dan tentu saja jika Boyka kalah, Boyka akan dieksekusi mati. Boyka yang dalam kondisi pincang dan telah diintimidasi dan dipaksa untuk kalah, ia menggunakan kain pel untuk mengurangi rasa sakit di kakinya yang pincang. Hingga akhirnya Boyka dapat mengalahkan Dolor, sehingga para mafia besar yang mengikuti arahan dari bos mafia sekaligus kepala penjara tersebut telah mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga para konglomerat memberontak meminta kembali uangnya yang tidak sesuai perjanjian. Boyka yang walaupun ia menang tetap akan dieksekusi mati oleh ketua penjara yang jolim tersebut seperti para tahanan lain sebelumnya. Namun saat akan dilakukan eksekusi, tiba-tiba Turbo yang telah berhutang budi sekaligus nyawa kepada Boyka kembali ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Boyka. Bos Gaga yang entah apa yang terjadi padanya, ia tiba-tiba berada di dalam mobil untuk menjemput Boyka dan segera meninggalkan penjara tersebut. Dan Boyka yang telah dibebaskan, ia pun bebas dan mendapatkan uang hasil bertarung. Film pun selesai. Yo, wash.